pada dasarnya dia mempunyai rahasia. Apa rahasianya? Halo, salam everybody. Berjumpa lagi dengan saya, Aji Sudarsono. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang yang disebut sebagai alat peraga atau alat bantu dalam games atau peraga dalam proses pembelajaran atau pelatihan. Pada saat ini kita mengetahui bahwa dalam proses pembelajaran kadangkala bahkan sering kita membutuhkan alat-alat bantu untuk mencairkan suasana sebagai bentuk dari proses pembelajaran itu sendiri. Untuk proses-proses pembelajaran yang seperti ini yang menggunakan alat-alat bantu antaranya adalah ice breaking, kemudian energizer, kemudian problem solving, dan workshop. Biasanya alat-alat bantu tersebut kita pergunakan untuk memberikan pengalaman lebih kepada para peserta pelatihan dengan menggerakkan mereka untuk melakukan hal-hal yang langsung, bukan hanya sekadar teori, sedemikian sehingga mereka dapat lebih mencerna, lebih tajam, lebih melekat pada ingatan mereka proses yang sedang mereka lalui dalam pelatihan tersebut. Adapun alat-alat bantu yang kita pakai harus mempunyai sifat-sifat tertentu, yaitu adalah antara lain harus sifatnya sederhana, kemudian yang kedua harus murah, harganya murah, dan yang ketiga adalah bahwa alat bantu tersebut atau alat peraga tersebut haruslah mudah untuk didapatkan. Mengapa demikian? Karena ketika hal-hal tersebut terpenuhi dan misalkan pada suatu saat kita terlupa untuk membawa atau mempersiapkan alat bantu tersebut di venue di mana kita akan melakukan pekerjaan, kita dapat saja meminta atau mengusahakan alat tersebut, alat peraga tersebut dengan lebih mudah, dengan harga yang murah dan dengan bentuk yang sederhana. Misalnya ketika suatu saat kami sedang akan melakukan pelatihan dan ternyata ada yang terlupa. Pada akhirnya pada malam sebelum kami melaksanakan pelatihan pada esok harinya, kami meminta tolong kepada petugas di venue tersebut, di bagian engineeringnya atau bagian teknisnya, dengan melalui gambar yang kami buat dengan keterangan yang cukup jelas, minta tolong kepada bagian teknis untuk membuatkan. Ternyata pada keesokan harinya alat tersebut sudah jadi, dan ketika pagi itu kita akan melakukan pelatihan sudah tersedia. Itulah sebabnya ketika alat-alat tersebut adalah sederhana, murah, dan mudah didapat, kita akan sangat terbantu dalam proses penyediaannya. Satu hal yang paling menarik adalah bahwa dari alat bantu tersebut ada hal-hal yang biasanya menjadi favorit kita. Saudara-saudara, sebagai alat bantu yang biasa saya pergunakan, selain pensil, ballpoint, dan kertas, ada satu alat yang mudah menurut saya untuk didapatkan, tidak terlalu sulit, dan menjadi favorit saya. Alat bantu itu adalah semacam ini. Ini adalah alat bantu saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan game dan problem solving. Ini adalah busa art ya, busa seni atau disebutnya sebagai art foam. Bisa kita dapatkan dengan cukup mudah di toko penyedia alat tulis kantor yang cukup besar. Dan ini adalah sangat menarik karena ini dapat kita bentuk sedemikian rupa dan tidak mudah rusak, karena ini busa, tidak rusak karena air, tidak rusak karena terlalu panas atau
kekeringan atau apa, tidak terkena rayap dan sebagainya, sehingga kita menyimpannya lebih aman dan mudah kita bawa-bawa karena dapat ditekuk di dalam tas yang kecil pun kita bisa lakukan, dalam koper yang kecil pun kita bisa simpan tanpa merusak dia. Yang paling menarik adalah bahwa dari bentuk yang seperti ini beberapa bentuk, pada dasarnya dia mempunyai rahasia. Apa rahasianya? Rahasianya adalah bahwa bentuk-bentuk ini ketika nanti kita beri tugas kepada para peserta pelatihan untuk membangun, misalkan pertama segitiga sama kaki dengan puncak siku-siku, puncak dengan sudut 90 derajat. Kemudian yang kedua, biasanya saya akan berikan tugas membentuk persegi atau bujur sangkar. Dan yang ketiga, membentuk bangun persegi panjang dengan perbandingan 1:2, lebar 1:2 panjangnya. Yang menjadi kunci adalah bahwa ini, keping-keping ini saya biasanya membentuk 8 keping untuk tiap-tiap kelompok. Ini pada dasarnya adalah saya buat dari satu lembar berbentuk persegi atau bujur sangkar. Kemudian saya garis-garis dan saya gunting demikian rupa dengan bentuk-bentuk tertentu yang seragam dari satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Jadi saya menyiapkan beberapa set. Ketika saya memberikan tugas membentuk segitiga sama kaki dengan puncak siku, biasanya para peserta kelompok-kelompok itu menjadi kesulitan untuk membentuknya, dan mereka pada titik tertentu akan minta petunjuk atau clue yang dapat mereka pakai untuk menyelesaikan tugasnya. Dan biasanya clue dari saya adalah bahwa ini saya buat dari persegi atau bujur sangkar, sehingga Anda susun dulu menjadi sebuah bujur sangkar atau persegi. Mulai mereka bergerak, mengubah posisi-posisinya sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah persegi atau bujur sangkar. Dan biasanya memang lebih mudah daripada membentuk segitiga dengan 8 keping, segitiga sama kaki dengan sudut siku tadi. Berikutnya setelah itu jadi, segitiga pun jadi, dan persegi panjang pun dapat dibuat dengan lebih baik. Dengan alat-alat bantu yang seperti ini, dengan cara tadi yang saya sampaikan bahwa harus sederhana, harus relatif murah, dan harus mudah didapat. Sehingga ketika Anda pergi kemanapun, ke lokasi venue-venue di luar kota pun, Anda dengan mudah dapat membawanya. Dan ketika, seperti saya ceritakan di depan, bahwa ketika kita kebetulan terlupa, maka kita bisa mendapatkan material, mendapatkan alat bantu tersebut, mengusahakannya dengan lebih mudah. Dari hal tersebut, jelas bahwa kemudahan, kemudian kesederhanaan, dan yang ketiga adalah bahwa itu adalah murah, sehingga ketiga unsur tadi akan sangat membantu kita dalam 4 hal tadi yang kita memerlukan untuk alat bantu seperti tadi, yaitu pada saat ice breaking, pada saat energizer, dan pada saat workshop maupun problem solving. Dengan demikian, alat-alat bantu tadi akan sangat membantu mereka menerapkan, lebih mencernakkan materi yang kita sampaikan sebagai pelatih, sehingga diharapkan mereka dapat lebih percaya diri ketika nanti misalkan mereka akan menerapkan hal tersebut, atau bahkan melatih orang lain lagi dengan hal yang kurang lebih sama ke depannya, mereka sebagai trainer. Dengan demikian manfaatnya menjadi lebih banyak. Demikianlah sedikit tadi tentang hal-hal yang mengenai alat peraga untuk game tersebut. Semoga bermanfaat.